Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, terutama kepada pengurus yang memberikan waktu dan kesempatan bagi saya kembali berdiri di depan dan melayani Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, tema firman Tuhan peribadatan kita selama Oktober saya sudah terima dan saya juga diberkati, dan saya harap Bapak Ibu sekalian juga akan diberkati. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan ini tidak muncul begitu saja. Saya yakin ini berdasar atau diawali dengan sebuah pergumulan dan doa yang disertai dengan cinta dan kasih daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di MDC, sehingga dapatlah firman ini dan disampaikan bagi kita. Hidup hanya satu kali. Hidup hanya satu kali. Tapi saya mau saudara kita bubuhi koma di sana ya. Amin saudara. Karena bagi kita pasti beda, pengertiannya pasti beda. Jadi ada koma di belakangnya saudara. Hidup hanya satu kali, koma, dan nanti kita akan lanjutkan saudara. Tema ini tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sudah pasti menjadi sebuah kalimat yang direnungkan oleh banyak orang, dan mungkin ini juga sudah menjadi sebuah kalimat yang lumrah ditemukan di kalangan semua orang saudara, semua masyarakat, terutama orang-orang muda. Dan setiap orang akan punya pemahaman, setiap orang akan punya pilihan dan sikap tentang hidup yang satu kali itu saudara. Ada orang yang akan mengatakan begini, hidup hanya satu kali, maka marilah kita melakukan apa yang kita mau. Orang juga mungkin akan berpikir hidup hanya satu kali, oleh karenanya marilah kita melakukan apa saja selama kita masih bisa. Dan orang juga akan mengatakan karena hidup cuma satu kali, ayolah kita hidup bebas. Tidak sedikit pasti Bapak Ibu Saudara itu akan memilih karena hidup satu kali, maunya orang itu akan bebas. Mau melakukan apa, mau mengerjakan apa, sesuka hatinya saudara. Dan itu menjadi pilihan yang negatif tentang hidup hanya satu kali. Saya dan saudara kita semua yang ada di tempat ini, saya berharap kita akan memilih dari sisi positif tentang hidup hanya satu kali. Maka kita bersama-sama sepakat untuk menjadikan hidup kita berarti, menjadikan hidup kita bermakna, menjadikan hidup kita berguna dan menjadi berkat bagi semua orang. Itu pilihan orang-orang yang berpikir positif. Orang itu akan berpikir, apalagi yang aku harus lakukan yang menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi yang aku harus kerjakan yang menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu orang yang positif Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang seperti itu akan terus menapaki jalan-jalannya hidupnya, dengan tentunya akan melakukan segala yang terbaik, segala yang maksimal dia akan lakukan dalam kehidupannya. Hidup hanya satu kali, marilah kita menikmati apa yang bisa. Terlalu banyak orang yang memilih itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan tadi saya mengatakan kalimat ini atau tema ini dibubuhi dengan koma di belakang saudara, karena bagi orang yang memikirkannya, yang menerimanya dengan pikiran positif, dengan tanggapan yang positif, tentunya kalimat ini masih ada sambungannya. Sambungannya apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, dikatakan oleh firman Tuhan,
manusia mati dan diadili. Boleh bantu saya? Tolong bantu saya supaya kita semua bisa melihat. Oke, kita baca bareng-bareng. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke topik minggu ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya tadi saya mengatakan kita bubuhi koma di belakangnya supaya pandangan positif kita bisa kita sambungkan, saudara. Karena hak manusia ditetapkan satu kali mati, satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini seolah-olah memberitahu kepada kita bahwa orang tidak akan mati tanpa akan ada sebuah penghakiman, tanpa ada sebuah penilaian. Dan saudara siap, saya siap, kita semua siap, sebelum kita tinggalkan dunia akan ada penilaian yang dari Tuhan untuk kita semuanya. Saya mau mengatakan kepada kita, itulah yang membedakan dunia dan anak-anak Tuhan. Itulah yang membedakan sikap kita daripada sikap dunia. Ada nilai-nilai yang dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Setiap kali membaca ayat ini, seperti kita dibawa ke belakang untuk merenung, review kembali apa yang pernah kita lakukan. Banyak-banyak merenungkan firman ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan lebih banyak lagi merenungkan tentang kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk sebuah penghakiman yang daripada Tuhan, di mana Dia akan memberikan nilai kepada kita, lulus tidak, atau terhilang. Bukan cuma saya yang saya yakin senang dengan firman Tuhan ini, tetapi kita semua, karena kita semua akan mau, atau pilihan kita adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Pilihan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mau mengupas sedikit tentang tema secara umum di bulan Oktober ini, karena saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa saudara sudah diberikan ini, ya, saudara sudah mendengar ini, karena ini tema firman Tuhan selama bulan Oktober. Minggu depan juga ini masih akan dikupas, saudara. Tapi saudara jangan bosan, karena setiap firman Tuhan disampaikan ada berkat yang baru. Amin. Kalau tidak seperti itu, pasti kita sudah bosan dengan Alkitab. Alkitab ini sudah ribuan tahun, ya kan? Firman Tuhan ini sudah ribuan tahun. Coba kalau dia tidak ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan kepada setiap orang yang merenungkannya, barangkali Alkitab ini hanya tinggal di tangan orang-orang tertentu. Tetapi kita semua masih cinta firman Tuhan, karena selalu ada berkat yang baru setiap kita merenungkannya. Minggu depan ini akan dikupas lagi, saudara. Seperti saya katakan tadi, banyak-banyak renungkan, sehingga kita akan lebih siap untuk apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sesudah itu dihakimi. Ini akan terjadi dan pasti akan terjadi, saudara. Oleh karenanya, siapkan diri kita dengan hal-hal yang terbaik, karena hidup hanya satu kali. Kita tidak akan bisa mengulang hari ini, karena itu sudah lewat. Dan kita hanya bisa mengerjakan hari ini pada saat kita ada di hari ini, besok pada saat kita ada di hari esok. Dan kita tidak bisa melakukan hari ini untuk hari kemarin. Tidak bisa. Tidak bisa mengulang. Sehingga yang Tuhan mau, saudara, dalam pemahaman kita tentang hidup hanya satu kali, mari kita bersama-sama memikirkan apa yang terbaik untuk kita lakukan, apa yang terbaik untuk kita kerjakan, sehingga kita bisa mengecap, menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, topik firman Tuhan di minggu yang ketiga, 16 Oktober, saya diberikan sebuah kalimat. Apa yang harus
dinikmati. Diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Kalau tadi di tema firman Tuhan selama Oktober, saya ingin kita membubuhi tanda koma. Dan topik firman Tuhan sore hari ini dibubuhi dengan sebuah tanda tanya. Apa yang harus kita nikmati? Apa yang harus dinikmati? Tanda tanya itu memberikan sebuah pemahaman bagi kita, saudara. Berarti dinikmati, menikmati itu merupakan sebuah kata kerja yang pilihannya ada pada kita. Saudara dan saya sebagai manusia selalu ada pilihan. Dan itu sebabnya bagi saudara dan saya dituntut sebuah ketaatan kepada Tuhan agar kita tidak pernah salah pilih dalam kehidupan kita. Topik ini apa yang harus dinikmati dalam hidup yang hanya satu kali. Sebelumnya kita akan baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Terus tambahkan ayat 26. Ayat 26. 1, 2, 3. Karena kepada orang-orang yang dikenanya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun suatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sendiri ketika membaca ayat ini bingung. Ya. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara? Karena untuk hal yang enak aja Salomo mengatakan sia-sia. Untuk bersenang-senang saja, makan dan minum dan bekerja, kata Salomo adalah sesuatu yang sia-sia. Bagi orang yang menilai dan yang mengartikan hidup hanya satu kali, maka marilah kita bersenang-senang. Maka ayat ini memang menjadi pilihan bagi mereka. Yang penting bisa makan, bisa hidup, bisa bersenang-senang, bisa bekerja. Cukup. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana nanti setelah kehidupan ini tidak lagi. Mereka tidak berpikir lagi nanti setelah kematian itu apa yang akan terjadi. Maka Salomo seolah-olah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menyindir semua orang yang menaruh dasar kehidupannya, dasar sukacitanya, dasar kenikmatannya, dasar keselamatannya kepada apa yang dapat dicapai dalam kehidupannya. Seolah-olah Salomo menyindir, saudara, orang-orang yang menaruh apa yang dia bisa, apa yang dia dapat, apa yang dinikmati menjadi dasar dari sebuah kebahagiaan dan kenikmatan dalam kehidupannya. Salomo belum pernah ada cerita yang mengatakan ada orang lebih kaya dari Salomo. Betul? Belum ada cerita yang mengatakan bahwa anak Salomo ada wanita cantik atau ada yang lebih berhikmat daripada Salomo. Belum ada. Artinya saudaraku apa? Semua apa yang dapat dirasakan oleh orang lain
semua apa yang dia lihat di dalam diri orang lain untuk menjadi bahagia dalam hidupnya, untuk menjadi orang yang menikmati nikmat yang daripada Tuhan, tidak ada. Salomo menyimpulkan kepada semua pembaca, ini loh, bahwa tidak ada kebahagiaan yang sempurna di dalam dunia ini. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna dalam pencapaian-pencapaian kita. Lalu ia mengatakan, semuanya sia-sia. Bukan berarti tidak bermanfaat, tidak berguna maksudnya saudara. Tetapi untuk menjadi bahagia, untuk menjadi seorang yang bisa menikmati nikmat yang Allah siapkan, tidaklah ada gunanya. Tidak akan bisa membawa kita ke dalam kebahagiaan atau kepada kebahagiaan yang daripada Tuhan, kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang bermakna. Gak ada artinya kata Salomo. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pribadi langsung berpikir, untuk saya tidak menaruh kebahagiaan saya kepada apa yang saya bisa. Ternyata Salomo sudah menyindir duluan, ini loh, kau belum apa-apa, aku ini loh, aku yang ngomong ini udah ngerasain jadi raja, udah jadi orang berhikmat, sudah orang kaya, sudah orang sukses, sudah. Tapi Salomo, Bapak Ibu Saudara, ia mengatakan semuanya sia-sia. Artinya tidak akan mampu membawa kita masuk di dalam sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan yang kekal di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11 dari pengkhotbah tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-11 dari pasalnya yang pertama dikatakan seperti ini. Ya, kita baca sama-sama, saya kira belum nampak. Kita baca sama-sama. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, terus dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dengan begitu tegasnya Salomo mengatakan, di dalam semua keagungan yang ia miliki, ia mengatakan memang tak ada keuntungan di bawah matahari yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita nikmati? Apa yang harus dinikmati? Dalam hal ini Salomo memberi dua pemahaman yang begitu penting bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, semua kegiatan makan, minum, dan bekerja dan segala kesuksesan hanya bisa menjadi nikmat ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Amin. Semua kenikmatan, semua pekerjaan, semua hal-hal yang bisa kita lakukan, makan, minum, dan menikmati yang lain-lainnya, hanya itu bisa menjadi nikmat bagi kita ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Ayat yang ke-24, tolong kembalikan. Ayat ke-24 tadi, mari kita baca. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Sehingga saudaraku, kita tidak akan pernah bisa atau kita tidak boleh menempatkan apa yang kita
kita capai, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, seperti yang dikatakan oleh Salomo, itu pun dari tangan Allah. Ini yang harus menjadi bagian dari pandangan kita tentang hidup hanya satu kali. Hidup yang satu kali itu pun, dan apa yang ada di dalamnya, itu hanya dari tangan Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan, atau yang dikatakan oleh Salomo bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hubungan pribadi dengan Allah yang membuat kita bisa atau dapat merasakan sebuah kenikmatan di dalam semua pencapaian-pencapaian kita. Sehingga dibutuhkan dan penting bagi kita menjalin hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagian yang kedua saya mencatat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita bahwa Allah yang memberi hikmat, pengetahuan, dan sukacita sejati kepada manusia yang di dalam iman berkenan kepada Tuhan. Keputusan kesimpulan daripada Salomo tentang semua apa yang bisa dinikmati dalam hidup ini, tentang semua apa yang kita bisa lihat dan kita rasakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo tegas mengatakan di dalam semua keagungannya bahwa Allah lah yang memberi hikmat, pengetahuan, dan sukacita sejati kepada mereka yang di dalam iman berkenan kepadanya. Teramat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika Allah mengizinkan kita menikmati pencapaian-pencapaian itu, kita boleh berkata seperti apa yang dikatakan oleh Salomo, Allah lah yang memberikan hikmat, nikmat, pengertian, Allah lah yang memberikan segala sukacita yang sejati kepada saya, kepada kita semua, di mana Tuhan melihat, Tuhan mendapatkan ada iman dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan satu tawarik, saya lupa, dikatakan begini, bangsa yang namaku disebut, bangsa yang atasnya namaku disebut. Yeskel berapa? 1 Yeskel berapa? 14. Dia di situ dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, atasnya namaku disebut. Bila mana aku menghendaki hujan tidak turun, bila mana aku menghendaki mata kemarau, bila mana aku menghendaki penyakit sampat menimpa umatku, tetapi aku akan mendengar mereka dan mereka akan luput. Saudaraku, Allah cari, Allah lihat, untuk Tuhan menempatkan kenikmatan itu, untuk Tuhan menempatkan berkat-berkat itu, dia cari, saudara, bangsa yang namaku disebut atasnya. Coba bacakan Lukas 10. Saya lupa ayat itu nyebutnya. 2 Tawarik Ya, 7 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Aku akan mendengarkan mereka dan memulihkan keadaan mereka.
Artinya apa yang dikatakan oleh Salomo betul-betul dan benar, bahwa semuanya kita bisa menjadi nikmat dalam semua keadaan, dalam semua pencapaian kita apabila kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Apabila nama Tuhan disebut atas kehidupan kita, saudara. Alkitab mengatakan, aku mendengar mereka. Bagian yang selanjutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberi nikmat pengetahuan dan sukacita sejati kepada mereka yang di dalam iman berkenan kepadanya. Coba saudaraku baca 25 dan 26 dari dua tawaran tadi. Kita akan lihat saudaraku apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 25 mulai. 1 dari Pengkhotbah, sorry, tawaran. Dari Pengkhotbah 2 tadi saudara. Ayat 25 dan ayat 26. 1, 2, 3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, tanda tanya, di luar dia, terus karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa dan seterusnya. Karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, ia mengaruniakan pengetahuan, ia mengaruniakan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya dan seterusnya. Tetapi begitu istimewanya pribadi saya dan saudara dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25 tadi, siapakah? Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Kita mau jawab sama-sama, tidak ada. Kita mau jawab bareng-bareng, tidak ada. Sebab kalau ada kenikmatan, kalau ada sukacita yang kekal, kalau ada kehidupan yang bermakna, kalau ada keselamatan di luar Tuhan kita, saya yakin gereja tidak akan ada lagi. Karena di gereja ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sakit. Karena pendeta seenaknya suruh kita bertobat gitu kan. Tobat, tobat, tobat. Tapi nggak apa-apa, saudara. Memang itu yang harus terjadi. Kalau memang situasinya seperti itu, ya harus, ya kan? Harus. Tapi bayangkan saudara, kalau ada kenikmatan di luar Tuhan, kalau ada keselamatan di luar Tuhan, kalau ada kasih karunia di luar Tuhan, gereja tidak akan ada lagi. Lebih baik mereka pergi ke tempat itu yang menyediakan itu semuanya, saudara. Kurang apa bagi orang kaya dengan kekayaannya, betul? Kurang apa bagi orang ganteng dengan kegantengannya, dia bisa dapat semua. Kurang apa buat seorang wanita cantik, dengan kecantikannya dia bisa melakukan apa saja, mendapatkan apa saja, saudara. Dan ternyata memang tidak ada kenikmatan di luar Tuhan, tidak ada sukacita yang kekal di luar Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita begini. Saking bahagianya dia dengan karirnya, saking bangganya dia dengan pekerjaannya, saking bangganya dia dengan pencapaian dalam karir. Pasti semua suka film itu, karena ada cowok-cowok ganteng yang jadi pemerannya, ada cewek-cewek ganteng yang jadi pemerannya. Filmnya Titanic langsung nyebutkan, memang kalau cewek cantik itu yang diperhatiin, cowok ganteng itu diperhatiin, dan banyak orang tahu gitu ya. Saudara tahu ceritanya itu Bapak Ibu Saudara, karena saudara mungkin lebih sering nontonnya. Saya nggak pernah nonton, hanya lihat iklannya. Tapi yang jelas saya pernah membaca cerita tentang Titanic itu, tentang orang yang membuat, tentang orang yang mengerjakannya. Dia mengatakan begini, karena kemegahan yang dia lihat, karena keagungan yang dia rasakan ketika dia mampu menyelesaikan kapal itu dengan baik, lalu satu kata terucap dari mulutnya,
dalam kebanggaannya, dalam kesombongannya, dalam ketangguhannya dia bilang, Tuhan sendiri tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Semua kita pernah mendengar itu, saudara? Atau hanya ikut sedih, ikut senang, ikut tertawa dengan menonton filmnya? Saudara, ada cerita, ada sejarah tentang kapalnya, saudara, yang membuatnya mengatakan, jangankan ombak besar, Tuhan sendiri tidak akan mampu menenggelamkannya. Dan dalam sejarahnya, saudara, hitungan jam, ketika kapal itu sudah berlayar, maka apa yang terjadi? Diterpa ombak dan patah tengah dan tenggelam. Selesai. Pencapaian kita tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang kekal tanpa Kristus dalam hidup kita. Saya yakin akan ceritanya akan lain ketika sang pembuat kapal yang mengutamakan naik dulu anak-anak Tuhan dari Prabu Muli, dari NDC, biar mereka lebih dulu menikmati dan mereka bisa memuji Tuhan di sana. Baru pendeta-pendeta nanti di belakang. Pasti akan beda, saudara. Pasti akan lain ceritanya. Ya. Tetapi karena itu sudah menjadi dasar untuk si pembuatnya mengatakan sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, maka kapal itu pun tenggelam. Berakhir ceritanya dengan hanya sepasang atau sejuri wanita dan pria, menjadi idola banyak orang saat ini. Oke, baik, kita baca lagi, saudara. Kita baca lagi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai ayat 14. Kita akan melihat di sana, saudara. Kita akan membandingkan ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai ayat 14. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, saudara, ia menuju kepada Allah, menuju kepada sumber yang memberikan, itu Tuhan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kenikmatan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, sukacita yang besar Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara, sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang membuat manusia menjadi orang yang berharap kepada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di dunia ini, saudara? Karena tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Kita seolah-olah melihat semuanya berjalan dengan sendirinya. Kita seolah-olah memahami, pemahaman kita seolah-olah, kata begitu ya. Semua itu sudah terjadi begitu saja. Tapi Alkitab mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Waktu dari Tuhan adalah waktu yang membahagiakan kita karena ketaatan kita. Waktu yang dari Tuhan adalah waktu yang membahagiakan kita karena ketergantungan kita, karena persekutuan kita dengan Tuhan. Ayat selanjutnya, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Terus
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Terus satu ayat lagi. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Katakan amin. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, Salomo mengatakan, aku yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Amin. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tujuan Allah membuat seperti itu supaya manusia takut kepada Dia. Ingat perjalanan bangsa Israel yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu singkat, tetapi Tuhan membawa mereka beredar-edar di padang gurun, saudara. Apa kata Tuhan? Supaya bangsa itu tidak akan kembali kepada perbudakan. Proses Tuhan terkadang seperti di padang gurun. Proses Tuhan terkadang seperti waktu yang sulit untuk kita terima, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya untuk kita. Dan itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang. Artinya apa? Hak sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Amin. Sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian adanya bahwa dalam perjalanan kita semua ada waktunya, dan tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Maka apa yang harus kita nikmati? Kembali ke topik, apa yang harus kita nikmati? Semua mengatakan kepada kita yang harus kita nikmati adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang harus kita nikmati adalah persekutuan dengan Tuhan. Keterpautan kehidupan kita dengan Tuhan. Keterkaitan, ketergantungan kita dengan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 57 dan ayatnya ke-58. Cepat sekali rasanya waktunya. 1 Korintus 15, 57 dan 58. Bisa ditampilkan? Hendak kita baca. Oke. 1 Korintus 15 ayat ke-57. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Luar biasa, saudara. Dalam persekutuanmu, upahmu tidak sia-sia. Jeripayahmu tidak sia-sia. Apa yang engkau peroleh, apa yang engkau capai, tidak akan sia-sia. Tadi Salomo mengatakan semua aku anggap nggak berguna, sia-sia. Karena Salomo berpikir untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bukan kehidupan hanya sekali dan menikmati kemudian mati. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Saya menggarisbawahi begini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa persekutuan kita, persekutuan dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Allah kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membuat kita mampu berdiri teguh, membuat kita mampu berdiri tanpa goyah. Persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita boleh kekeh atau kuat dalam iman kita, saudaraku yang dikasihi
oleh Tuhan. Berdiri teguh dan jangan goyah, artinya iman kita tidak boleh dipengaruhi hal-hal yang sia-sia. Kita hanya bisa berdiri teguh ketika kita tidak dipengaruhi oleh hal yang sia-sia. Dan kita hanya bisa menjauhkan hal yang sia-sia dari kehidupan kita melalui hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, sedikit lagi. Yang kedua, persekutuan membuat kita bisa berdiri teguh. Sebelumnya kita baca dulu satu ayat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lukas 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22. Kita baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-20. Coba ayatnya yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Kita lihat saudara, orang yang goyah, orang yang tidak menaruh harapnya kepada Tuhan, orang yang berdiri dalam kekhawatiran sebagai anak Tuhan, Alkitab mengatakan bodoh. Saya tidak tahu bodohnya seperti apa saudara, tetapi Alkitab mengatakan menjadi bodohlah ketika anak Tuhan tidak mampu, tidak bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Luar biasa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak boleh dipengaruhi, iman kita tidak boleh dipengaruhi apa yang sia-sia, apa yang tidak bermakna, apa yang tidak membawa kita masuk kepada kehidupan di dalam Tuhan. Kekhawatiran. Dan ini datang dari sebuah perumpamaan, saudara, seorang anak muda yang kaya, ya, kaya, tapi tanpa iman, kaya, tapi tanpa Yesus, kaya, tapi tanpa pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan itu bodoh. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, saudara, kita percaya bahwa dikatakan Tuhan tadi bahwa Tuhan menempatkan, memberikan yang kekal, kekekalan kepada kita, saudara. Ketika Dia berfirman, maka firman itu akan menjadi bagian kita, karena firman itu kekal. Selanjutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Persekutuan dengan Tuhan membuat kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan membuat kita giat dalam persekutuan. Segala sesuatu yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan menjadikan kita mampu mengerjakan segala sesuatu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Mari Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ayat lagi ya. Kolose 3 ayat 17. Kita baca bareng-bareng Ibu, Bapak Ibu sekalian kita. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama. Terus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita berkata-kata untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita bekerja melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan melakukan bagian-bagian kita untuk kemuliaan Tuhan. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Luar biasa saudara. Saya begitu yakin bahwa ayat ini tidak susah bagi kita.
asal hidup kita terpaut dengan Tuhan. Amin. Asal hidup kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan kita tidak akan sia-sia. Upaya kita, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena semuanya kita lakukan dengan cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudaraku, ini juga tidak kalah penting bagi kita, bahwa yang kita harus nikmati dalam kehidupan kita yang sekarang ini, yang hanya satu kali dan kemudian diadili, maka kita harus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan membuat apa yang kita kerjakan menjadi faktor yang mendukung kita masuk dalam kenikmatan bersama Tuhan, untuk mendapatkan karunia menikmati dalam hidup kita bersama Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan membuat apa yang kita kerjakan menjadi faktor yang mendukung kita masuk dalam kenikmatan bersama Tuhan, untuk mendapatkan karunia menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam persekutuan kita dengan Tuhan akan menjadi faktor pendorong kita, faktor yang membuat kita berhasil untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kamu tiada berhenti-henti berdoa untuk kami, tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Luar biasa, saudaraku. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi faktor mendukung kita, faktor membawa kita masuk ke dalam nikmat yang daripada Tuhan untuk memperoleh karunia menikmati, seperti dituntut atau dikatakan di dalam rangkaian khotbah bulan ini, saudara, supaya kita mendapatkan hikmat dan karunia untuk menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus tetap taat. Setiap saya menerima catatan pelayanan saudara, selalu ada di buku 40 menit. Saya sudah 45 menit. Maaf saudara. Ya, tapi saya begitu yakin Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan setiap orang yang mencari Tuhan. Roh Tuhan akan memberikan lebih dalam, lebih luas, dan lebih jelas lagi kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita bimbang. Tuhan tidak ingin kita kehilangan pemahaman yang sempurna. Oleh karena itu, Dia akan memberikan rohnya. Sebagaimana Paulus mengatakan, kami berdoa supaya Dia memberikan roh hikmat, pengertian, dan pemahaman untuk mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu beda dengan persekutuan yang kita bangun secara bersama-sama. Beda. Dan cara berdoa kita juga pasti beda, saudara. Saya pengalaman ikut-ikut persekutuan, saudara. Ikut-ikut doa bersama. Terkadang saudara, nadanya diatur, kalimat
penting hati kita untuk Tuhan. Dan kadang kita tidak berpikir apakah bagus kalimat doa kita ketika kita berdoa sendiri kepada Tuhan. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu adalah pribadi, keterkaitan kita dengan Tuhan secara pribadi. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingat seseorang pernah berkata begini, nilai kamu, nilai saya bukan pada saat kita seperti ini. Nilai saya dan nilai saudara tidak pada saat kita bersama-sama seperti ini, tetapi nilai kita ketika kita sendiri. Nilai kita ketika kita tidak ada yang menemani di kamar itu, saudara. Itulah aslinya kita, saudara. Apakah kita mencari Tuhan di sana atau tidak? Itulah nilai kita. Ini nilai kita kumulatifnya. Tapi nilai yang sesungguhnya adalah pada saat kita sendiri. Dan Tuhan sangat kagum. Allah sangat kagum kepada orang-orang yang mau sendiri dengan Dia. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ketika Yesus berdoa, saudara masih ingat? Lalu Yesus naik ke atas bukit sendiri, agak jauh dari murid-muridnya, dan di situ ia berdoa. Lalu ia mengatakan, Bapa, bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendak-Mu. Karena manusia udah malu berdoa seperti itu. Ada orang kadang bilang begini, tak punya iman pendeta itu. Yang keren apa? Kami keren dalam nama Yesus. Jadi itu yang keren, saudara. Tapi sesungguhnya tidak, saudara. Allah sangat menghendaki di dalam setiap pergumulan kita ada hubungan, ada keterkaitan kita dengan Tuhan, dan Tuhan mau dengar kita, saudara. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan, kalimatnya begini, dari surga aku mendengar mereka. Siapa mereka, saudara? Adalah seperti yang dikatakan di dalam tawaran tadi, saudara, yang datang merendahkan hati, datang berdoa, dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Aku mendengar dari surga. Saudaraku, pernahkah saudara berdoa, Tuhan ampuni saya, kemarin aku nipu rekanan saya, Tuhan? Pernah nggak? Doa rame-rame, pernah nggak? Tuhan, kemarin aku membuat si A tersinggung, ampuni saya Tuhan. Pasti nggak pernah berdoa kita rame-rame seperti itu, ya kan? Artinya kita belum terlihat nilai yang sesungguhnya di sana. Tapi ketika kita sendiri, kita menyesali, datang merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, dan berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya nggak sengaja membuat dia tersinggung, Tuhan. Dan saudara akan merasakan sebuah kelegaan. Dan itu karena Tuhan mendengar. Jangan berdoa di kumpulan yang seperti ini. Tuhan, kemarin saya tersinggung, dibikin pemain musik. Ampuni saya, Tuhan. Itu namanya doa yang kurang efektif. Jangan kita nilai negatif, ya. Kurang efektif, saudara. Tetapi kesendirian kita akan membuat kita menjadi sangat terbuka dengan Tuhan. Tuhan menolong kita, yang harus kita nikmati dalam kehidupan kita yang hanya satu kali lalu dihakimi adalah persekutuan kita dengan